Ya, oke guys, balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 6 Agustus 2023, gua mau membahas saham MTEL. Jadi saham MTEL ini adalah beberapa saham, salah satu dari saham yang memang sudah di-request oleh teman-teman di YouTube, ada yang komen, kemudian ada yang nge-DM juga gua. Bang, MTEL bang, udah rilis laporan keuangan, coba dibahas bang, menurut pendapat lu. Oke, gua akan bahas menurut pendapat gua. Jadi begini guys, MTEL ini perusahaan bagian dari grupnya Telkom ya guys ya. Dan ini laporan keuangannya menyesuaikan 2021 dia dalam ribuan, 2022 dalam ribuan, 2023 itu dalam jutaan. Ya, ya kira-kira beginilah. Nah, dia perusahaan yang asetnya gede, lumayan besar. Ya lu lihat aja 56 triliun, dia punya juga lebih dari 36.000 menara yang ada di seluruh Indonesia, ada sekitar 19.000 menara yang berada di Pulau Jawa. Kemudian ada lebih dari 20.000 menara yang bisa menghasilkan bagi MTEL yang ada di luar Pulau Jawa. Artinya potensi MTEL ini ke depannya masih bagus. Jadi ya kita bahas aja ini ekuitasnya di tahun 2021 33 triliun, tahun 2022 33 triliun, sempat naik di tahun 2023 kuartal 1 34 triliun dan stagnan ya karena MTEL ini dia kalau gue nggak salah dia baru bagi dividen payout ratio yang cukup besar. Dividen payout ratio yang cukup besar ya bisa 100%. Ya wajar lah dia bagian dari grup Telkom. Dan itu menjadi satu poin yang minus perusahaan-perusahaan seperti MTEL menjadi poin yang plusnya nih guys. Ada orang yang suka dengan dividen payout ratio besar, DPR besar, jaminan DPR besar guys, dividen payout ratio besar. Sama kayak keju, tahu nggak? Keju kan itu diakuisisi sama Garuda Food ya. Ya selama Garuda Foodnya mau keju harus memberikan dividen payout ratio besar, ya dia akan ngasih besar gitu. Jadi kita bisa menerka, oh berapa nanti dividen yieldnya, kita harus beli di harga berapa gitu. Nah ini keuntungan dari mengkoleksi saham seperti MTEL. Dividen payout rasionya besar, bisa 90% dia. Oke, kemudian ya, dia kan pendapatan operasinya sekarang sudah 4,1 triliun dengan laba bersih 1 triliun. Jadi di tahun 2021 dia pendapatannya adalah 6,8 triliun. Jadi di tahun 2022 dia 7,7 triliun. Kuartal 1 2023 dia 2 triliun dan kuartal 2 2023 dia adalah 4,1 triliun. Asumsinya dia bisa mendapatkan laba bersih di tahun 2023 ini secara penuh adalah 2 triliun. Ya, gampang tinggal dikalikan 2 aja. Dan pendapatan operasinya bisa 8 triliun. Jadi, ada pertumbuhan kinerja baik dari segi pendapatan operasi dan dari laba bersih. Berpotensi melebihi di tahun 2022 begitu loh. Nah, di tahun 2022 kan dia cuma dapat 1,7 triliun. Sekarang dia sudah mengantongi 1 triliun selama 6 bulan. Jadi ya menarik sebenarnya saham MTEL ini. Kemudian ya, dia kan harga sahamnya turun. Nah, kan akan ada pertanyaan, Bang, kenapa sahamnya turun terus bang? Padahal ekuitasnya dia juga nggak jeblok, pendapatannya naik gitu ya. Nah, ini minusnya nih. Minus MTEL. Ini menurut pendapat gua. Jadi kita lihat dulu guys, book value-nya dia turun ya guys. Di tahun 2021 dia 402, 404, 410 kuartal 1 dan sekarang 395. Pair-nya juga dia turun terus. Mengikuti ini bagus, pair turun bagus dan mengikuti pergerakan harga sahamnya. Semakin harga sahamnya turun dan semakin laba bersihnya meningkat, maka pairnya akan turun dengan sendirinya. 2021 dia 49 pairnya, 2022 dia 35, 29 di tahun 2023 kuartal 1, kuartal 2 2023 dia 28. PBV-nya sekarang 1,8 yang artinya sudah lumayan murah walaupun belum murah banget. Nah, ini minusnya MTEL sebenarnya valuasinya nanggung. Karena gini guys, lu kalau misalkan mau mencari saham seperti MTEL, ya lu mau mencari saham seperti MTEL, ya saingannya tinggal TOWR aja. Tahu TOWR ya yang punyanya Jarum. Kan ada TOWR, ada Tebik, ada MTEL. Dan Tebik itu gua sudah keluarkan dari apa ya, kompetisi, kasarannya begitu. Gua
kalau misalkan mau mengkoleksi saham seperti MTEL atau TOWR, ya pilihannya cuma dua itu, MTEL atau TOWR. Nah, kalau dilihat dari valuasinya secara pair ya, secara pair, si TOWR ini lebih murah daripada MTEL. Dia lebih murah walaupun dividen payout ratio dari TOWR itu nggak sampai di atas 90%, paling yang dibagikan 40%, 50%. Kayak begitu. Tapi kalau MTEL dia pernya masih 28 kalau MTEL. Kalau misalkan TOWR udah di angka 21 kalau gua nggak salah. Nah, jadi valuasi MTEL ini nanggung. Tapi karena lo sudah mengetahui hal seperti ini guys. Nah, ini kan ada nih ROA. MTEL ini kan dia banyak akuisisi menara. Bahkan di tahun 2023 bulan Juli, setelah periode laporan keuangan kuartal 2 2023 ini, dia masih mengakuisisi 99 menara lagi. Artinya perusahaan ini masih memperbanyak jumlah aset-asetnya. Kemudian dari aset-asetnya itu, dia akan menghasilkan bagi MTEL dong. Dan indikator yang paling mudah untuk melakukan pengecekan bagaimana sebuah aset bisa menghasilkan sebuah keuntungan bagi perusahaan, ya kita lihat dari ROA-nya. ROA-nya ini kan dia yang tadinya 2,3%, gue pernah membahas saham MTEL. Lu coba lihat ininya aja. Setelah dia IPO, dia dapat duit banyak, dia perlu waktu untuk mengelola dana IPO-nya. Dia perlu waktu dan kita perhatikan nanti pertumbuhan kinerjanya. Dulu pernah gue bahas ROA-nya masih di angka 2,1, 2,3%, 3,1%. Sekarang sudah 3,4, sekarang sudah 3,6. Artinya ada pertumbuhan di ROA-nya. Sehingga ya kalau misalkan sahamnya turun, kita sudah mengetahui angka-angka ini, data-data ini, ya sudah beli aja. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan dengan data seperti ini guys. Seharusnya ya kalau lu menganalisa saham manapun. Sama kayak kemarin ada pertanyaan ke gue itu soal Bluebird. Bang, Bluebird Q2-nya bagus bang. Yang lain pada turun. TPMA, SMDR, saham-saham kayak Wood gitu pada turun. Tapi Bluebird naik. Sahamnya kok malah turun. Jawaban gue cuma gampang begini. Ya udah beli aja. Lu kan udah mengetahui angkanya begitu. Ya udah tinggal beli gitu. Bahkan kalau misalkan lu membaca berita guys, si direkturnya MTEL ini pertanggal 2 Juli kalau gue nggak salah sebelum kumdet itu beli juga saham MTEL nih guys, beli juga saham MTEL, dia nyerok lagi di harga 695. Mana nih, nah ini nih Agus Winamo, lu bisa lihat di RTI, dia juga menjadi salah satu pemegang saham dengan kepemilikan 1%-an kalau gue nggak salah. Agus Winarmo direktur apa gitu. Nah lu beli aja, lu udah mengetahui bahwa angka-angkanya, data-datanya begini, ROA-nya bertumbuh, pendapatannya juga berpotensi tumbuh, laba bersihnya tumbuh. Kan tugas kita cuma mencari perusahaan yang kinerjanya bagus, yang kinerjanya bertumbuh, perusahaan yang nggak ada masalah, valuasinya murah. Itu. Nah MTEL ini sudah bagus kinerjanya, MTEL ini sudah bagus manajemennya, mudah-mudahan akan bagus terus ya. Hanya valuasinya aja yang nanggung gitu. Nah, yang kedua ini masih IPO. Dia baru IPO. Jadi memang beberapa perusahaan IPO lu kalau melihat grafiknya dia selalu begini. Seret, seret tuh kayak gitu. Jadi pada saat begini nih baru lu sideways, pada saat sideways lu baru tuh mulai masuk tuh. Ada perusahaan-perusahaan IPO, kan hampir semua IPO sekarang gitu ya, naik kemudian jatuh. Nah, karena memang dijualnya dengan valuasi mahal. Nah ini penyesuaian dari MTEL. Kalau misalkan lo mengetahui data ini masuk aja dan dia baru IPO. Nah yang ketiga minusnya MTEL ya, sebenarnya bukan minus sih, tapi gue melihatnya begini. Gue nggak ngerti ya. Jadi beberapa waktu ini ada saham-saham kayak BUMN gitu ya yang DM gue, dan dia agak ragu mau masuk BUMN. Sebenarnya ya kita berharapnya BUMN ini benar-benar dikelola dengan baik. Nggak ada lagi lah cerita-cerita kayak Waskita, kemudian kayak Wijaya Karya gitu ya. Dan kayak ya kadang-kadang kita mendengarkan berita-berita soal anaknya dari Bukit Asam itu ada skandal korupsi gitu ya. Karena itu akhirnya jadi kurang membuat investor itu percaya sebenarnya, walaupun nggak semua saham BUMN begitu gitu, banyak juga saham BUMN yang bagus gitu, apalagi perbankan itu prosesnya rumit, pengawasannya rumit, dia harus ada OJK, jadi nggak aneh-aneh gitulah. Tapi
perbankan yang BUMN yang lain gitu. Akhirnya investor jadi mikir-mikir gitu loh. Lah, kalau misalkan gue melihatnya sih seperti itu, ada faktor dalam tanda kutip bahwa MTEL ini bagian dari grupnya Telkom. Telkomnya juga kita melihatkan dia ada investasi di Goto sehingga di tahun 2022 lalu mengalami penurunan laba ya, mengalami kerugian yang belum direalisasikan. Ya gue berharapnya BUMN benar-benar dikelola dengan baik lah. Dan gue yakin banyak orang yang berintegritas. Nah, termasuk salah satunya di MTEL ini juga yang mudah-mudahan kinerjanya bagus-bagus terus. Nggak ada lagi cerita-cerita seperti Waskita dan Wijaya Karya yang memanipulasi laporan keuangan. Seperti itu. Nah, itu kita udah bahas ya, MTEL minusnya divaluasinya nanggung baru IPO sehingga sahamnya akan menyesuaikan. Nah, lu kalau misalkan mau melihat saham-saham yang seperti ini guys, ya lu lihat saham-saham yang supporting telekomunikasi begini, ya lu tinggal lihat MTEL sama TOWER aja. Plusnya MTEL dividen payout ratio-nya besar, kemudian direksinya juga belanja. Jadi itu merupakan kabar baik guys sebenarnya, karena dia ya belanja lagi. Nah, kalau lu udah lihat saham-saham MTEL data-data seperti ini, ya udah nggak ada alasan untuk ragu untuk membeli ketika harga sahamnya turun. Ya udah beli aja, karena kan ini lagi dikasih murah, lagi dikasih turun. Jawaban gua sama seperti ada orang menanyakan saham Bluebird kemarin. Bang, kinerjanya bagus, kenapa sahamnya turun? Ya udah, waktunya beli aja, nggak ada masalah dengan perusahaannya kok. Udah paling itu aja ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.